Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nur Fauza Awalia dengan nomor NIM 12300250029 atau biasa teman-teman saya itu manggil saya dengan nama Awa. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya Awa akan membahas hal yang menarik nih tentang biolistrik dalam mata kuliah Fisika Kesehatan, khususnya pada praktikum keempat. Nah, materi ini sangat penting sekali. Mengapa? Karena materi ini tuh berkaitan langsung tentang bagaimana tubuh kita itu bekerja menggunakan sinyal listrik. Jadi bukan cuma secara teori saja, tetapi ini benar-benar terjadi dalam tubuh kita di setiap detiknya. Nah, apa sih biolistrik itu? Sekarang kita masuk nih ke pengertian dasarnya. Biolistrik adalah energi listrik yang dihasilkan oleh sel-sel hidup di dalam tubuh kita. Jadi, tubuh kita ini sebenarnya seperti alat listrik alami. Setiap sel di tubuh kita, baik itu sel otot, sel saraf, maupun sel otak, itu menghasilkan suatu yang namanya sinyal listrik. Misalnya nih ya, contoh jantung yang berdetak. Kenapa? Karena ada sinyal listriknya. Otot bergerak. Kenapa? Karena ada yang namanya impuls listrik. Lalu otak berpikir karena apa? Karena ada aktivitas listrik. Tanpa listrik ini tubuh kita itu tidak bisa berfungsi sama sekali. Nah, kita masuk ke prinsip dasar biolistrik. Sekarang kita bahas nih prinsip dasarnya. Kalau di rumah listrik mengalir lewat kabel kan ya. Tetapi kalau di tubuh manusia listrik tidak mengalir lewat kabel, melainkan melalui ion, yaitu partikel bermuatan seperti natrium, kalium, klorida. Nah, di ion-ion inilah bergerak melewati membran sel dan dari situlah terbentuk arus listrik. Jadi inti sederhananya itu perpindahan ion, yaitu terbentuknya listrik dalam tubuh. Fungsi biolistrik. Fungsi utama dalam biolistrik adalah sebagai alat komunikasi antar sel. Bayangkan ya, tubuh kita seperti jaringan komunikasi yang besar. Contohnya, otak mengirim sinyal ke otot kita bisa bergerak. Jantung mendapat sinyal bisa berdetak. Sistem saraf mengirim pesan kita bisa merasakan. Kalau tidak ada biolistrik, tidak ada komunikasi. Tidak ada gerakan. Tidak ada kehidupan normal. Sekarang kita masuk ke gelombang otak. Otak kita menghasilkan berbagai jenis gelombang listrik tergantung kondisi kita. Gelombang alfa muncul saat kita dalam kondisi rileks. Contohnya, lagi santai, mata tertutup, tidak banyak berpikir. Ini adalah kondisi tenang, tapi masih sadar. Gelombang beta muncul saat kita fokus, berpikir, belajar. Ini adalah kondisi aktif otak, seperti saat kalian sedang mendengarkan penjelasan saya sekarang. Gelombang teta muncul saat mengantuk, meditasi, setengah sadar. Nah, selanjutnya ada gelombang delta. Kapan gelombang delta muncul? Gelombang delta muncul saat kita tidur dengan sangat nyenyak. Biasanya saat kita tidur tuh gak ada mimpi ya. Nah, tubuh kita benar-benar istirahat. Ini adalah fase pemulihan tubuh yang sangat penting. Selanjutnya, yaitu kita masuk ke pengenalan alat. Tubuh kita tentunya terus mengirim sinyal listrik ya. Dan untuk membaca sinyal-sinyal tersebut, kita menggunakan alat medis yang biasanya berakhiran grafi. Ini adalah metode dan gram adalah hasil rekamannya. Sekarang kita bahas nih beberapa alat penting yang sering digunakan di dunia kesehatan. Yang pertama ada EMG. EMG atau elektromyogram digunakan untuk merekam aktivitas listrik otot. Cara penggunaannya adalah yang pertama, elektroda ditempel di kulit atau dimasukkan ke otot. Nah, pasiennya diminta untuk menggerakkan otot. Fungsinya untuk apa? Yang pertama adalah untuk mendeteksi bila ada gangguan otot, lalu mendeteksi kelumpuhan, juga penyakit seperti miastenia gravis. Selanjutnya ada EKG. EKG digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung.
Cara penggunaannya adalah dengan elektroda ditempel di dada, tangan, dan kaki. Fungsinya untuk apa? Yang pertama adalah untuk mendeteksi serangan jantung. Lalu ada yang namanya untuk mendeteksi gangguan irama jantung, serta mendeteksi pembesaran jantung. Nah, ini adalah alat yang sangat umum di rumah sakit. Selanjutnya ada EGG. EGG digunakan untuk melihat aktivitas listrik lambung. Cara penggunaannya adalah dengan elektroda ditempel di perut. Fungsinya yang pertama untuk mendeteksi bila ada gangguan lambung, lalu seperti gastroparesis atau dispepsia. Selanjutnya nih, ada ENG. ENG digunakan untuk mengukur kecepatan hantaran saraf. Caranya adalah dengan diberi rangsangan listrik kecil, dilihat seberapa cepat sinyal itu sampai. Nah, fungsinya adalah mendeteksi saraf terjepit, lalu mendeteksi bila ada kerusakan saraf akibat diabetes. Selanjutnya ada ERG. ERG ini digunakan untuk melihat aktivitas listrik retina mata. Caranya adalah dengan elektroda ditempel di mata, lalu diberi cahaya. Nah, fungsinya ini adalah yang pertama untuk mengecek kesehatan retina. Misalnya, pada degenerasi makula. Selanjutnya ada EOG. EOG digunakan untuk mengukur pergerakan mata. Caranya adalah dengan elektroda ditempel di sekitar mata. Lalu pasien ini diminta untuk menggerakkan matanya. Nah, fungsinya adalah dengan menilai gangguan pergerakan mata atau mendeteksi bila ada gangguan pada retina. Selanjutnya yaitu EEG. EEG digunakan untuk merekam aktivitas listrik otak. Bagaimana cara penggunaannya? Yaitu dengan banyak elektroda dipasang di bagian kepala. Fungsinya adalah mendeteksi epilepsi, lalu juga mendeteksi bila kita ada gangguan tidur, mendeteksi tumor otak, bahkan bisa memastikan kematian otak. Nah, sebagai penutup nih, bisa kita simpulkan bahwa semua organ tubuh kita yang bekerja itu tentunya dengan sinyal listrik. Teknologi biolistrik memungkinkan kita itu bisa melihat kondisi tubuh tanpa operasi. Dan ini sangat penting sekali untuk didiagnosis secara dini. Jadi, artinya biolistrik ini bukan hanya sekedar teori ya kawan-kawan, tetapi biolistrik adalah suatu alat penting dalam dunia kesehatan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.